kita serius nih nginep di sini. Iya, seumur umur baru kali ini nih kita nginep di kuburan. Insya Allah kita dimari bukan karena kebetulan. Pak, saya akan memberitahukan dokter ya. Iya, iya. Terima kasih, Sus ya. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Makasih. Makasih, Sus. Thank you, Sus. Kak. Sas, ada apa sih sayang? Kenapa kamu sampai kayak gini? Saski, kamu itu harapan ibu, nak. Kamu tulang punggung keluarga. Kamu nggak boleh kenapa-napa ya. Lagian Kak Saskia ngapain sih sampai senekat ini? Nanti kalau Kak Saskia beneran meninggal gimana coba? Siapa yang mau bayar kuliah aku? Farah, jangan ngomong begitu. Emang bener kan? Waktu kita miskin, kamu kuat. Nggak aneh-aneh kayak gini. Sekarang kita udah kaya, kenapa kamu kayak gini? Kan kamu tinggal nikmatin apa yang udah kamu dapat. Ini kenapa malah kamu mau tinggalin? Hah? Sas. Vi, wah, bagaimana suasananya? Ajib kan, Vi? Iya nggak? Iya nggak? Ajib. Kok lu betah sih di sini? Kudu betah, Vi. Ini sekalian ngingetin diri aneh. Kalau rumah terakhir aneh itu bakalan di sini, di kuburan. Sekalian nih ya, buat ente-ente. Kata guru aneh, kalau rumah masa depan yang sebenarnya itu adalah di sini juga. Kuburan. Bu. Ibu, tolong kalian berdua keluar dulu ya. Papa mau bicara sama Saskia. Ayo Mamski, udahlah, yuk. Ya, Ya. udah, keluar dulu. Aduh. Fat. Kok malah tanya sama kita? Kita yang nggak tahu kenapa anak ibu tuh mau bunuh diri. Sekali nyoba bunuh diri gagal, masih maksa mau nyoba bunuh diri lagi. Nek, Habis kayak orang ketagihan anak Fatin. Bunuh diri yo passion. Udah usah batin. Nih kita serius nih nginep di sini. Iya, seumur umur baru kali ini nih kita nginep di kuburan. Insya Allah kita dimari bukan karena kebetulan. Tapi semua ini karena Qadarullah. Iya, ngagetin Ajib aja. ya. Ada apa Saskia? Cerita sama Bapak, ada apa? maafin Saskia, Pak. Apa ada masalah di tempat kerja kamu? Ayo cerita sama Bapak. Saskia, cerita sama Bapak. Barangkali Bapak bisa bantu kamu. Maaf, Pak.
rumah Jalan Melati, Desa Pasir Angin, lagi-lagi percobaan bunuh diri dilakukan oleh seorang wanita. Karena percobaan bunuh dirinya gagal, korban dirawat di rumah sakit dan mengalami cacat fisik. Dalam kasus percobaan bunuh diri, polisi dapat menjerat pelaku percobaan bunuh diri sebagai tindak kejahatan, walau apa yang dilakukan itu terhadap dirinya sendiri. Udah mendingan gini aja, lapor sama dokter yang bertugas, anak ibu suruh kasih itu loh, injection of sleeping, suntik tidur, supaya anak ibu itu bisa tenang terus nggak stres-stres lagi. Stres? Anak saya stres apa? Saskia nggak stres. Uang ada, rumah ada, mobil mewah, kerjaan juga ada. Apa yang harus distresin? Please deh, nggak usah asal ngomong ya. Saya asal ngomong. Apa ya? Saskia tuh jelas banget kelihatan lagi depresi, lagi stres. Gak tau Mi? Anak saya tidak stres. Lah kalau anak ibu tidak stres, anak ibu tidak akan mungkin mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Belum bunuh diri, baru mau. Maaf, kalau yang saya lihat, Saskia sedang punya masalah. Tunggu. Masalah? Masalah apa? Kalau sampai Saskia punya masalah, dia pasti akan menceritakan masalah itu sama saya. Iya. Karena selama ini Saskia baik-baik aja. Ibu jangan salah. Kadangkala orang yang kelihatannya baik-baik saja, sebenarnya dia menutupi bahwa keadaannya tidak baik-baik saja. Punten Kang Husni. Habibah sudah lama tinggal di sini. Kalau setahu Ade sih baru 5 bulan deh. Tinggalnya di rumah kontrakan, dekat rumahnya Pak Eep. Emangnya ada saudaraan sama Pak Eep? Yang aneh denger, Pak Eep itu teman pamannya Habibah. Punten lagi nih Kang Husni. Waktu Habibah datang ke kampung Panyengkiran, pakai hijab. Aneh nggak pernah lihat Habibah pakai hijab. Emang kenapa? Nggak ada apa-apa. Saya cuma nanya aja. Saya mau bicara sama Fatin. Iya. Sebentar ya. Bapak panggil dulu ya. Fatin, Saskia mau bicara. Iya, Pak. Bu. Saskia itu cuma mau bicara sama Fatin. Kita tunggu di luar aja ya. Ada apa sih, Pak? Ada apa? Kok masih pakai nanya ada apa? Kan dari tadi saya udah ngomong, anaknya ibu itu depresi, stres. Bapak, emangnya Saskia nggak cerita sama Bapak ada apa? Iya, Paps.
Bule Uwi, kita belum sholat isya. Yuk, sholat dulu. Oh, nanti aja Umi, ini lebih seru. Kita sholat dulu nanti. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kita juga belum sholat isya. Yuk bareng mereka. Ntar aja. Ibu males banget bareng-bareng sholat sama mereka. Iyalah, Mamskin. Nanti aja ya. Kenapa kamu mengambil jalan pintas seperti ini? Fatin, saya ingin terlepas dari semua siksaan hidup, Fatin. Tapi siksa di akhirat itu lebih pedih dibandingkan siksa di dunia. Pasti ada cara lain, Fatin. Ada cara untuk mengakhiri hidup tanpa sakit dan tanpa dosa. Please, Fatin. Kamu kan anak pesantren. Kamu pasti ngerti. Kamu pasti bisa doain saya supaya bunuh diri saya nggak dosa-dosa amat. Please, Fatin. Kamu doain saya ya. Sas, yang saya tahu, baginda Rasul itu pernah berkata, barang siapa yang menenggak racun sehingga membuat dirinya mati, maka kelak ia akan menenggak racun tersebut di dalam neraka jahanam. Ia kekal selama-lamanya di dalam neraka dalam kondisi seperti itu. Kamu jangan nakut-nakutin saya, Fatin. Dan barang siapa yang membunuh jiwanya dengan pisau, maka pisau yang ada di dalam tangannya tersebut kelak akan menghujam ke perutnya di dalam neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya dengan kondisi seperti itu. Dan barang siapa yang terjun dari atas tebing sehingga membuat jiwanya melayang, maka kelak ia akan menerjunkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Ia kekal selama-lamanya di dalam neraka dalam kondisi seperti itu. Fat! Maaf, Sas. Saya hanya menyampaikan hal yang saya tahu. Terus saya harus gimana, Fatin? Saya harus gimana? Bunuh diri dengan cara apapun akan dibalas dengan hal yang sama di akhirat nanti. Mati bunuh diri itu dosanya berat, Sas. Karena melawan takdir.